Borrowing atau meminjam. Borrowing yang dilakukan oleh investor adalah kegiatan meminjam sejumlah dana pada lembaga lain untuk investasi portofolio. Atas pinjaman itu, investor memberikan return bebas risiko berupa bunga pada lembaga yang memberi pinjaman. Borrowing dilakukan oleh investor dengan meminjam uang pada lembaga lain di samping uang sendiri untuk investasi portofolio. Untuk menjelaskan aktivitas borrowing dalam investasi berikut ini, diberikan ilustrasi dalam bentuk angka-angka. Ilustrasi 11.1. Tuan Amin menginvestasikan dananya pada portofolio berisiko, terdiri dari saham A senilai 60 juta, saham B senilai 40 juta. Proporsi saham pada portofolio AB, WA adalah 0,6 dan WB adalah 0,4. Diasumsikan portofolio AB merupakan portofolio terbaik atau optimal bagi Tuan Amin. Untuk meningkatkan return investasinya, Tuan Amin meminjam uang pada bank senilai 25 juta pada suku bunga yaitu RD 9% per tahun atau 0,75 per bulan. Dengan melakukan borrowing, investasi portofolio Tuan Amin sekarang menjadi portofolio ABD yang merupakan kombinasi portofolio AB dengan utang bank D. Nilai portofolio AB sejumlah 100 juta dan nilai utang D 25 juta. Nilai portofolio ABD adalah 125 juta. Return ekspektasi dan resiko portofolio sebelum melakukan borrowing. Dimisalkan ERA 12,48%, ERB 10,50%. Standar deviasi kuadrat A adalah 6,22, standar deviasi kuadrat B adalah 6,56. Terus standar deviasi AB 1,22, WA 0,6 dan WB 0,4. Return ekspektasi portofolio AB ERAB sama dengan proporsi masing-masing saham dikali dengan ekspektasi return masing-masing saham. Maka ketemu nilai ERAB sama dengan 11,69. Sedangkan resiko portofolio AB adalah proporsi masing-masing saham kuadrat dikali standar deviasi kuadrat masing-masing saham plus 2 WABB ovarian AB. Maka ketemu nilai untuk standar deviasi AB adalah akar dari 3,8744 atau 1,97%. Return ekspektasi dan resiko portofolio ABD. Nilai investasi. Nilai portofolio AB adalah 100 juta. Nilai utang atau debt 25 juta. Nilai portofolio ABD adalah 125 juta. Untuk proporsi portofolio AB atau WAB sama dengan 1,25. Sedangkan proporsi debt atau utang sama dengan WAB plus WD sama dengan 1, sehingga WD adalah 1 min WAB. WD sama dengan 1 min 1,25,
sehingga WD adalah min 0,25. Return ekspektasi portofolio ABD adalah ER ABD sama dengan WAB kali ERAB plus WD kali RD. Kenapa di sini menggunakan RD bukan ERD? Karena seperti yang dicontohkan di soal, bahwa return untuk debt atau utangnya itu lebih bersifat seperti obligasi. Jadi returnnya sudah ditentukan 0,75% per bulan. Jadi bukan lagi ekspektasi return. Sehingga di sini menggunakan return debt atau utangnya. Sehingga kita masukkan angkanya tadi ketemu, maka ekspektasi return ABD adalah 14,43%. Sedangkan untuk resiko portofolio ABD adalah dari rumus awal, rumus resiko yang sudah di luar kepala ya, kita tahu adalah standar deviasi kuadrat ABD sama dengan WAB dikali standar deviasi kuadrat AB. Kemudian plus WD sebenarnya ya, WD kali standar deviasi kuadrat D plus 2 WAB WD dikali kovarian ABD. Kenapa tidak dimunculkan di sini untuk proporsi D dan standar deviasi D? Karena sudah kita ketahui bahwasanya untuk tingkat resiko dari debt atau utang itu adalah hampir tidak ada. Sehingga kalau kita hitung, maka akan muncul nilai 0 untuk WD dikali standar deviasi D-nya. Karena kan tidak ada nilai resiko dari return debt atau utang. Maka yang bisa kita hitung sebenarnya hanya standar deviasi kuadrat ABD sama dengan WAB kuadrat dikali standar deviasi kuadrat AB. Nah, untuk memudahkan maka kuadratnya ini kita hilangkan semua ya. Jadi harus kita garis bawahi hal-hal yang bersifat obligasi atau return bebas resiko atau RF, maka di situ nanti pasti untuk menghitung tingkat resiko itu akan tidak dimunculkan atau 0. Maka yang kita hitung adalah hanya portofolio yang awal ya. Portofolio awal tanpa nilai obligasi tersebut. Sehingga di sini untuk resiko portofolio ABD adalah 2,4604%. Perhatikan analisis ini. Kenaikan return portofolio ABD 14,43%. Sedangkan return portofolio AB adalah 11,69%. Sehingga kenaikan return setelah melakukan borrowing adalah 2,74%. Sedangkan kenaikan resiko portofolio ABD senilai 2,46% dan untuk resiko portofolio AB hanya 1,97%. Jadi terjadi kenaikan resiko portofolio sebesar 0,49%. Kenaikan return lebih besar dari kenaikan resiko. Inilah hakikat investasi rasional. Berdasarkan analisis tersebut, aktivitas borrowing dalam investasi portofolio dilakukan bila mana kenaikan return harus lebih besar dari kenaikan resikonya. Dengan demikian, setelah melakukan borrowing menghasilkan portofolio yang lebih baik dari portofolio sebelumnya. Nah, ini ya kenapa alasan
kita melakukan borrowing adalah untuk meningkatkan nilai returnnya. Dan bagaimana dengan resikonya? Sama ya, sama halnya adalah resikonya pun akan naik. Jadi ini lebih bersifat high return, high price. Tapi kita bandingkan kenaikan return dengan resikonya seberapa besar. Apakah masih lebih besar dari kenaikan returnnya? Nah, inilah yang pantas kita buat sebagai acuan untuk memilih investasi. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan capital allocation line pada garis kuning. Di situ ada terdapat 3 titik, Q, O, dan B. Titik Q dimulai dari tingkat ekspektasi return 0,75, sedangkan titik O 11,69 dan titik B 14,43. Kemudian untuk tingkat resikonya, kita lihat pada titik Q di situ adalah 0, kemudian pada titik O bersinggungan pada nilai 1,97 dan titik B dengan tingkat return 14,43, maka resikonya 2,46. Nah, ini terlihat bahwasanya setelah melakukan borrowing pada titik B, kemudian ada garis yang bersinggungan antara garis kuning dengan efisien set atau efisien frontier, yaitu titik O. Maka titik O ini adalah letak dari portofolio optimal. Kemudian kita lihat ilustrasi 11.2. Awal Desember 2020, seseorang investor membeli saham K senilai 12 juta, saham Q sebesar 8 juta, dan pinjaman bank dengan suku bunga 15% per tahun atau 1,25% per bulan, senilai 30 juta. Diasumsikan portofolio KH merupakan portofolio optimal bagi investor yang bersangkutan. Data bulanan return kedua jenis saham selama 11 bulan terakhir sebagaimana tabel berikut ini. Nah, ini adalah data return untuk saham K dan saham Q dari bulan Januari 2020 hingga bulan November 2020. Pada akhir Desember 2020, kita diminta menghitung return ekspektasi dan risiko portofolio sebelum investor melakukan borrowing. Yang kedua, menghitung return ekspektasi dan risiko portofolio setelah investor melakukan borrowing senilai 30 juta. Dan yang ketiga, perbedaan return ekspektasi dan risiko portofolio sebelum dan sesudah aktivitas borrowing tersebut. Jawaban ilustrasi 11.2. Menggunakan bantuan SPSS dengan langkah sebagai berikut. Pertama, tentu kita buka aplikasi dari SPSS. Kemudian entry data soal dan simpan dengan nama file data ilustrasi 11.2 borrowing. Kemudian kita klik analyze, correlate, bivariate option, contreng means dan standard deviation-nya. Contreng pula cross product deviation dan covariance. Kemudian klik continue dan OK. Maka
hasilnya akan nampak hasil analisis korelasi bivariat. Bisa kita lihat di sini untuk saham K dan saham Q. MEA-nya 8,09 dan 6,62, standard deviation 0,59114 dan 0,51738. Sedangkan korelasi antara saham K dan saham Q senilai 0,188. Dari hasil SPSS tersebut, maka data yang bisa kita ambil adalah ekspektasi return K senilai 8,09, ekspektasi return saham Q 6,62, standar deviasi kuadrat K adalah 0,349, standar deviasi kuadrat Q 0,268. Kemudian standar deviasi K 0,5911 dan standar deviasi Q 0,5174. Kovariannya adalah 0,188. Kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan ekspektasi return portofolio KQ dan resiko portofolio KQ. Maka kita lihat dulu investasi pada saham K 12 juta, saham Q 8 juta. Jadi total portofolionya 20 juta dan proporsinya untuk saham K 0,6 dan saham Q 0,4. Maka return ekspektasi portofolio KQ adalah proporsi saham dikali ekspektasi return saham. Maka ketemu nilai ekspektasi return portofolio KQ adalah 7,50%. Resiko portofolio KQ, jadi standar deviasi KQ kuadrat sama dengan WK kuadrat kali standar deviasi K kuadrat plus WQ kali standar deviasi Q kuadrat plus 2WK WQ kovarian RK RQ. Maka ketemu standar deviasi KQ kuadrat adalah 0,2588. Maka resiko untuk portofolio KQ adalah akar dari 0,2588 sama dengan 0,5087%. Sedangkan untuk ERKQD dan resiko portofolio KQD, jadi portofolio KQ 20 juta, debt-nya 30 juta. Total portofolio KQD 50 juta. Proporsi portofolio WKQ sama dengan 50/20 sama dengan 2,5. Sedangkan proporsi debt WD sama dengan 1 min WKQ. Maka WD adalah min 1,50. Return ekspektasi portofolio KQD ERKQD sama dengan WKQ kali ERKQ plus WD kali ERD. Sehingga 2,5 kali 7,50% ditambah min 1,5 kali 1,25%. Maka ketemu hasilnya 16,875%. Sedangkan resiko portofolio KQD adalah standar deviasi kuadrat KQD sama dengan proporsi KQ kuadrat dikali standar deviasi KQ kuadrat. Dan sebenarnya ada lanjutannya, yaitu proporsi D kuadrat dikali standar deviasi kuadrat D, kovarian RKQ dan RD. Dan lagi-lagi kita ingat bahwa
resiko dari debt atau utang itu hampir tidak ada karena cenderung bersifat tetap ya, dari suku bunganya sudah ditentukan tetap. Maka kita tinggal menghitung yang portofolio sebelumnya, yaitu proporsi KHI dikali standar deviasi KHI, dan seperti biasa kuadratnya kita hilangkan. Untuk memudahkan perhitungan, maka ketemu nilai resiko portofolio KHD adalah 1,2718%. Perhatikan analisis ini. Kenaikan return portofolio ya untuk KHD adalah 16,875. Itu return portofolio dari KHD. Sedangkan jika return portofolio KHI saja adalah 7,5. Maka kenaikan return setelah melakukan borrowing sebesar 9,375%. Sedangkan resikonya dari resiko KHD 1,2718 dan resiko portofolio KHI saja 0,5087%. Sehingga untuk resikonya pun mengalami kenaikan sebesar 0,7613%. Maka sangat jauh ya kalau kita bandingkan dengan returnnya. Returnnya sebesar 9,375 dan untuk resikonya hanya sekitar 0,7613%. Nah, kenaikan return ekspektasi ini lebih besar dari nilai kenaikan resiko. Nah, hal ini yang patut kita lakukan untuk memutuskan suatu borrowing.